Oke guys, saat ini saya lagi ada di Turki, tepatnya ada di Hagia Sophia ya. Jadi ini adalah sebuah landmark yang sangat terkenal banget. Coba aja di googling Hagia Sophia. Ini adalah sebuah masjid gitu ya. Jadi ini sebuah tempat yang sangat keren banget. Dan tadi saya lihat di Instagram, itu saya bikin story kan. Ada yang nanya kayak gini, Pak Gede jalan-jalan mulu, itu yang bayarin siapa? Satu, kedua, kok bisa jalan-jalan mulu, bisnisnya apa kabar? Oke. Jadi gini, kalau saya tuh simple tuh maksudnya saya juga udah sering banget sharing di YouTube channel ini ya. Jadi kalau yang namanya kita traveling, jalan-jalan, itu kan termasuk dalam, kalau saya mengkategorikannya tuh konsumtif. Kecuali kalau misalnya saya pergi untuk mengikuti sebuah seminar, saya pergi untuk mengikuti sebuah workshop. Nah itu mungkin saya bisa kategorikan sebagai investasi. Tapi selain itu ya konsumtif. Meskipun saya di sini transit untuk mengikuti acara JCI, tapi saya kategorikan sebagai sebuah konsumtif. Nah kalau kita bicara konsumtif, saya selalu bilang untuk pengeluaran yang konsumtif itu harus dibiayai dengan passive income. Jadi saya nggak mau perjalanan saya ini jalan-jalan di beberapa video sebelumnya ke luar negeri itu dibiayai dari hasil kerja atau dari hasil bisnis. Saya nggak mau. Itu harus dibiayai oleh passive income. Sesimpel itu. Jadi karena yang biayai passive income ya udah nggak ada masalah. Mau spending berapapun selama passive income-nya masih kuat ya hajar aja, kan seperti itu, namanya juga passive income. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Nah, bagaimana dengan bisnisnya sendiri? Bisnisnya apakah ada yang menjalankan? Apakah bisnisnya diliburkan? Jadi gini, saya berkarir ya bahasanya. Saya berkarir sebagai seorang entrepreneur itu dari 2016 sampai sekarang. Itu yang saya lakukan adalah bagaimana caranya membangun sistem dalam bisnis sehingga operasional day to day, operasional sehari-hari dari bisnis saya itu bisa berjalan tanpa saya harus terlibat di dalamnya. Kita nggak usah ngomong bisnisnya ditinggal makin gede, nggak usah deh. Yang penting gimana caranya supaya ketika saya tidak ada di dalam kantor, bisnis itu bisa berjalan. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena gini, yang namanya uang, yang namanya opportunity itu adanya di luar kantor. Kesempatan untuk membangun network, untuk bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat, dengan calon partner bisnis, itu semuanya ada di luar kantor. Jadi seorang business owner yang pada akhirnya harus terus berada di kantor supaya bisnisnya jalan, itu sebenarnya bukan business owner, tapi self-employee namanya. Mempekerjakan dirinya sendiri. Gak salah, gak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau kita mau bisnisnya bisa berkembang, bisnisnya bisa makin besar, ya kita harus bisa buat sistem. Buat sistem yang bisa berjalan, bekerja tanpa kita harus ada dalamnya. Sehingga ketika kita lagi keluar pun ya bisnisnya bisa jalan. At least yang namanya transaksi bisa berjalan. At least yang namanya misalnya di dalam bisnis hotel saya gitu ya, paling tidak tamu datang, tamu dapat kamar, sampai keluar kamar itu nggak perlu saya, sampai ganti spray segala macam itu nggak perlu saya. Jadi itu udah berjalan by system. Nah, bagaimana caranya bangun sistem supaya kita bisa jalan-jalan? Yang paling penting adalah semua pekerjaan, kan awalnya saya semua yang ngelakuin nih. Semua pekerjaan itu harus dibuat checklistnya, apa-apa saja, bagaimana SOP-nya. Tamu mesen kamar, tamu datang, tamu masuk kamar, lalu kemudian semuanya sampai dia keluar kamar, sampai ada tamu berikutnya SOP-nya bagaimana. Kalau kemudian sabun cuci piringnya habis bagaimana. Kalau kemudian harus cuci spray bagaimana SOP-nya. Semuanya sudah ada. Checklistnya udah ada, what to do-nya udah ada. Kasih ke karyawan, kasih ke tim, lihat bagaimana mereka ngerjainnya. Kalau mereka ngerjainnya masih salah, berarti yang salah adalah SOP-nya. Karena SOP-nya berarti kurang jelas. Nah, inilah yang kemudian saya lakukan terus-menerus berulang-ulang sehingga SOP-nya bisa dijalankan tanpa saya harus ada dalamnya. Tapi yang namanya reporting tetap harus jalan. Jadi setiap hari saya tetap dapat report, tetap dapat laporan dari tim berapa tamu yang datang, berapa uang masuk, berapa uang keluar, untuk apa saja. Itu semua mesti dilaporkan kepada saya. Dan
ketika ada waktu, misalnya lagi di pesawat atau lagi di taksi atau lagi di hotel misalnya, ya udah saya baca-baca reportnya, mana yang aneh, ya udah saya minta klarifikasi, saya minta konfirmasi. Tapi kalau menurut saya aman-aman saja, ya sudah, berarti semua baik-baik saja. Jadi sistem kontrolnya sudah ada. Jadi ada staff, ada supervisor, ada manajer, semua. Jadi ada yang namanya supervisinya tuh bertingkat di sana, pengawasannya bertingkat. Nah, inilah yang kemudian dibangun nggak dalam sehari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang pun masih tetap menjalani yang namanya penyempurnaan. Tapi paling tidak udah terbukti saat saya jalan-jalan pun bisnisnya tetap bisa jalan. Nah, kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, silakan like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya mau lanjut jalan-jalan dulu.